Oke Mas Bro dan Mbak Bro, kita lanjut bahas spoiler BTTH Season 5 episode 96 bagian 5. Metode tubuh 3000 ilusi petir. Puncak level tingkat 6. Ini adalah tingkat yang tinggi. Namun, saya harus bisa memperbaikinya. Bahan-bahan obatnya mungkin sedikit tidak ortodoks dan langka, tapi saya mungkin bisa mendapatkannya jika saya bertanya sedikit. Jejak spiritual yang tersisa di tubuh saya mengalami banyak kesulitan. Masih ada cukup waktu. Xiao Yan dengan hati-hati membaca formula obat sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan menghela nafas lega setelah dia menemukan metode untuk menyelesaikan masalah. Dia menempatkan formula obat di dalam cincin penyimpanannya, merenung sejenak sebelum memberi isyarat dengan tangannya. 4 gulungan berwarna perak muncul di depannya. Gulungan itu berwarna cerah. Jejak seperti pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar di sekitar mereka. Sekilas, mereka memiliki perasaan misterius. Keempat gulungan ini secara alami diperoleh dari tangan 4 sesepuh dari Wind Lightning Northern Pavilion. Sepertinya ketiganya harusnya menjadi bagian lain dari tubuh 3000 ilusi petir. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan memanggil boneka setan bumi. Setelah itu, dia melempar gulungan itu. Boneka tersebut segera menangkap mereka dan membukanya sesuai perintah. Tartar tor. Darg. Seperti yang diantisipasi Xiao Yan, bagian dalam gulungan itu menyembunyikan kekuatan yang ganas. Melihat boneka setan bumi yang telah dikirim terbang sampai membentuk penyok setinggi 10 kaki di dinding, Xiao Yan tanpa sadar tertawa. Haha. Orang-orang dari Wind Lightning Pavilion ini semuanya sangat berbahaya. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya dan 3 gulungan berwarna perak ditarik kembali. Kekuatan spiritualnya dengan cepat memasuki salah satu dari mereka, Siu. Setelah masuknya kekuatan spiritualnya, ruang di dalam gulungan itu mirip dengan yang ada di dalam gulungan Chen Yun. Area di bawah adalah kolam petir yang dipenuhi dengan busur listrik. Xiao Yan dengan akrab menghapus petir yang telah dibuat dari kekuatan spiritual. Akhirnya, kata-kata petir misterius muncul di permukaan danau yang jernih. Xiao Yan dengan hati-hati mengingat semua kata ini di benaknya. Akhirnya, kekuatan spiritualnya ditarik dan memasuki gulungan ketiga diikuti oleh. Sekitar setengah jam kemudian, kekuatan spiritual Xiao Yan perlahan menarik diri dari gulungan keempat. Dia segera menutup matanya dan mengatur kata-kata petir misterius yang tampaknya memiliki kehidupan mereka sendiri. Setelah mengaturnya selama 10 menit, Xiao Yan sekali lagi membuka matanya. Alisnya segera disatukan. Kata-kata kilat 4 gulungan tampaknya telah membentuk versi lengkap setelah bergabung bersama.
Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yan mengalami kesulitan mendapatkan apa yang disebut metode pelatihan dari mereka. Perasaan semacam ini seolah-olah seseorang telah memperoleh peti harta karun, tetapi tidak memiliki kuncinya. Kunci. Xiao Yan dengan lembut bergumam di mulutnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengencangkan tangannya. Betul sekali. Dia memang kekurangan kunci yang bisa mengubah kata-kata petir misterius ini menjadi metode pelatihan. Namun, dia juga tidak menyadari apa sebenarnya kunci ini. Kemungkinan hanya orang-orang dari Wind Lightning Pavilion yang memenuhi syarat untuk mempraktikkannya yang menyadarinya. Namun, jelas bahwa pihak lain tidak akan pernah memberitahunya tentang rahasia semacam itu. Benda sialan ini. Xiao Yan dengan kasar mengatupkan giginya dan tanpa sadar mengutuk. Setelah menghabiskan banyak usaha, dia berakhir dengan keterampilan Dou tingkat tinggi di kelas yang hanya bisa dia lihat tetapi tidak berlatih. Ini menyebabkan jantungnya gatal. Sungguh menyiksa. Benda yang rusak ini sangat merepotkan. Setelah aku mendapatkan api pembakaran 3000, aku akan menyerang Wind Lightning Pavilion dan membuatmu menyerahkan metode pelatihan. Xiao Yan mengutuk dengan marah saat dia mengembalikan gulungan itu ke cincin penyimpanannya, merasa sangat tidak berdaya saat dia melakukannya. Aku hanya bisa menyingkirkan benda ini untuk sementara. Sekarang saya telah menyinggung Wind Lightning Pavilion, sepertinya saya hanya bisa memilih untuk bersembunyi dulu. Aku harus mencari kota dengan lubang cacing dan meninggalkan daerah ini. Wilayah utara sangat luas. Bahkan pavilion Wind Lightning tidak akan dapat campur tangan. Setelah saya meninggalkan area pengaruh Wind Lightning Pavilion, saya harus segera menemukan bahan untuk membantu Tianhuo Zunse memperbaiki tubuh. Dia pasti akan sangat membantu. Selain itu, saya juga harus memikirkan cara untuk dengan cepat menembus kelas Dou Huang dan naik ke kelas Dou Zong. Akan lebih baik jika ini terjadi sebelum Bill Gathering dimulai. Xiao Yan berdiri, mengembalikan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Bone Transforming City, kota yang tidak lebih kecil dari kota Tianbei. Namun, itu cukup jauh dari kota Tianbei. Itu hampir di luar pengaruh Wind Lightning Pavilion. Kota ini dikendalikan oleh faksi yang disebut Gerbang Transformasi Tulang. Meskipun ada banyak faksi lain di bawahnya, semuanya mengalami kesulitan bersaing dengan Bone Transforming Gate. Selain itu, gerbang transformasi tulang ini melakukan banyak hal dengan cara yang moderat. Meskipun akan menempati bagian terbesar, itu tidak akan menelan semua keuntungan yang ada. Oleh karena itu selalu menjadi penguasa kota transformasi tulang selama tahun-tahun ini.
Jarang ada faksi yang akan berdiri dan menantang mereka. Kepala Bone Transforming Gate mempraktikkan metode Ki Afinitas air dan sedikit tidak biasa. Kekuatan tersembunyi tanpa sadar akan memasuki tubuh lawannya sebelum dengan lembut menyebar. Jika seseorang terkena kekuatan ini, tulangnya bahkan akan menunjukkan tanda-tanda melemah. Oleh karena itu, gerbang transformasi tulang terkenal bahkan di antara kota-kota sekitarnya. Kota ini juga merupakan tempat pertama Xiao Yan berhenti untuk beristirahat setelah memulai perjalanan gilanya dari kota Tianbei. Selama perjalanannya, dia pergi ke pegunungan yang dalam dan hutan tersembunyi saat dia melakukan perjalanan ke satu arah. Menurut tebakannya, dia seharusnya sudah meninggalkan wilayah Wind Lightning Pavilion. Apalagi, dia tidak terbiasa dengan tempat ini dan tidak tahu jalannya. Terbang secara acak bukanlah solusi. Makanya, dia memilih untuk mendapatkan peta wilayah utara terlebih dahulu. Karena itu, dia tidak akan terbang berkeliling seperti lalat tanpa arah. Selain itu, dia perlu mencari bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pil pembersih jiwa serta untuk menanyakan beberapa informasi. Bagian dalam Bone Transforming City sebagian besar didekorasi dengan warna putih pucat. Sekilas, sepertinya itu adalah kota yang sepenuhnya dibangun dari tulang belulang. Itu menyebabkan seseorang merasakan sedikit kedinginan di dalam hati mereka ketika mereka melihatnya. Namun, kemeriahan kota tak berkurang akibat hawa dingin. Kebisingan yang melesat ke langit bisa terdengar dengan jelas bahkan dari jarak yang sangat jauh. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan memasuki kota manusia setelah melakukan perjalanan dengan kecepatan gila selama beberapa hari. Dia tanpa sadar merasa agak tidak terbiasa dengan kebisingan yang dia rasakan. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke kota. Peta wilayah utara tidak dianggap sebagai barang yang terlalu langka. Xiao Yan tidak menghabiskan banyak tenaga sebelum menemukan toko peta yang disebut Map Choor. Dia memasukinya, melihat banyak peta menumpuk di dalamnya dan merasa sedikit linglung. Ketika dia bertemu Hai Bodong di Kekaisaran Magia untuk pertama kalinya, dia mendapatkan fragmen peta kedua dari api teratai setan pemurnian dari toko peta. The Purifying Demonic Lotus Flame telah disebut sebagai Clean Lotus Demon Flame di awal cerita. Xiao Yan menghela nafas tak berdaya ketika dia memikirkan api lotus pemurnian iblis. Sejak dia mendapatkan fragmen peta ketiga, dia tidak cukup beruntung untuk mendapatkan fragmen peta keempat, menyebabkan dia merasa sangat menyesal. The Purifying Demonic Lotus Flame berada di peringkat ketiga di peringkat Heavenly Flame. Bahkan Yao Lao hanya mendengar namanya dan belum pernah melihat wujudnya. Oleh karena itu, orang dapat mengetahui betapa misterius dan kuatnya benda ini. Jika Xiao Yan berhasil menelannya,
kekuatannya akan melonjak seperti orang gila. Sayangnya, Xiao Yan menekan kesedihan di hatinya. Dia perlahan masuk ke toko. Ada seorang lelaki tua di toko itu, tapi dia bukan ahli. Wajahnya memiliki kecerdasan yang seharusnya dimiliki seorang pedagang. Xiao Yan meliriknya. Kekuatan lelaki tua ini baru saja mencapai kelas dousi. Tampaknya bakat pelatihannya biasa-biasa saja. Adik laki-laki ini, apakah kamu berencana untuk membeli peta? Orang tua itu buru-buru berdiri dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum saat melihat Xiao Yan masuk.